Ini yang harus dipahami oleh ibu-ibu supaya dibilang-bilangnya sama anak-anaknya. Banyak orang yang tak paham, dikira rujuk itu harus izin istrinya baru sah rujuknya. Kalau enggak izin istrinya, itu rujuknya enggak sah. Jadi ketika suami bilang dia aku rujuk, enggak ada rujuk-rujuk. Sesuatu yang sudah diludahkan pantang dijilat balik. Cemen kau laki-laki gitu pula bro. Cemen kau laki-laki. Kau cari aja perempuan lain, tak usah lagi kau harap-harap aku. Nah. Umpama istri bilang begitu, tadi ucapan suami sah nggak itu jadi istri balik? Sah. Datang bapaknya bilang kayak ini, kampak kau nanti, cepat pikir. Mertuanya bilang gitu. Mau dikampak, mau diapai sama mertuanya, ucapan tadi itu udah sah nggak rujuknya? Billahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi summa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in. ثم إلى جميع مشايخنا وأساتذتنا ومرشدنا ثم لوالدينا خصوصا لمؤلف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفعنا بعلومه في الدارين آمين. ثم قال Allahumma hidayatan lishawab ya rabbal alamin. Atau tiap-tiap perempuan aku berkahwin dengan akan dia, maka ia tolak, maka tiada jatuh tolak perempuan itu atas suaminya. Jadi orang bilang tapi ini belum nikah, belum ada istrinya. Lantas dia bilang gini, setiap perempuan yang kalau pun nikahi maka jatuh tolak. Ya ini sebetulnya cakap aneh ini. Ngapain nikah? Kalau kayak gitu ngapain nikah ya weh? Nah, maka nanti ada yang bilang gini, talaknya tidak jatuh. Kenapa? Karena yang bercakap orangnya nggak sehat. Nggak sehat pikirannya. Enggak pun karena itu dia tetap tidak jatuh. Kenapa? Karena belum waktu dia mengucapkan itu belum istrinya. Sama kayak tempo hari kasusnya kan saya kasih contoh gini. Ini seminggu lagi mau nikah. Jadi mereka mau bikin komitmen. Bang, supaya nanti kita waktu menikah tidak terjadi perselisihan, supaya rumah tangga kita aman-aman aja. Di antara kita perlu tahu mana yang disukai pasangan masing-masing, mana yang tak disukai. Jadi abang ceritakanlah kira-kira apa yang abang tak suka, apa yang aku bikin. Umpama nanti aku jadi istri abang, oh yang aku tak suka dek, umpama nanti kita udah menikah, kau itu begini. Nah, yang ku suka, kau begini. Oh. Kalau aku bang, yang aku suka nanti umpama kita jadi menikah,
Abang tuh begini. Yang paling aku tak suka bang, kalau abang kawin lagi satu. Ya kan? Habis itu begini. Udah selesai. Sama-sama paham kita kan? Ya, baik. Ini umpama nih bang, kan manusia itu bisa aja bikin komitmen, tapi manusia kan tetap manusia, bisa saja terjadi kekhilafan, terjadi kesilapan, terjadi kelalaian dan lain sebagainya. Entah mungkin egoku tinggi waktu itu sehingga terlanggar pula apa yang tak abang sukai, tiba-tiba terbikinku. Kira-kira macam mana bang? Apakah abang bersedia memaafkan aku atau gimana? Begitulah. Ini kita komitmen juga ini bang. Ya kan nggak selamanya kita bisa menjaga yang kita sepakati ini. Umpama telanggar lah. Kira-kira macam mana itu bang? Datang calon suaminya begini. Ya kalau sempat kau bikin lah apa yang kau tak suka, cerai kita. Jatuh talak kau. Kok sampai segitunya bang? Iyalah biar supaya kau jangan sembarangan. Kau ingat-ingatlah yang abang tak suka tuh. Itu maksud abang. Tapi yang nggak segitunya juga lah bang. Kok keras sekali ancaman abang tuh. Ya, supaya kau ingat-ingat apa yang kita sepakati ini. Itu aja yang maksud abang. Itu jatuh taklik gak? Taklik itu. Manakala kau bikin begini yang kau tak suka, jatuh lah kau. Belum lah, minggu depan nikahnya. Udah bikin komitmen hari ini. Sah nggak taklik talaknya? Umpama nanti menikah, tuh bikin jatuh nggak talaknya? Enggak, karena taklik talaknya tidak berlaku. Sehubungan itu diucapkan ketika saat belum jadi istri. Taklik talak itu baru sah kalau itu diucapkan setelah jadi istri. Kalau belum jadi istri, belum sah itu sebagai taklik talak. Saya paham ya? Sama kayak ini juga. Dia bercakap, apa kata dia? Tiap-tiap perempuan yang aku kawini, yang kunikahi, maka ia talak. Maka jatuh talaknya. Apakah ucapannya itu manakala nanti dia menikah dengan seorang perempuan jatuh talaknya? Jawabnya tidak. Kenapa? Karena ucapan itu diucapkan sebelum perempuan itu jadi istrinya. Ini malah lebih parah ini kalimatnya. Setiap perempuan manapun yang kunikahi maka jatuh talaknya. Begitu kira-kira gini. Aku terima nikah si polana mahar sekian tunai, kayak yang saksi satu jatuh langsung talak. Apakah begitu? Tidak. Kenapa? Karena ucapan sigat taklik talak yang diucapkannya itu saat belum perempuan itu jadi istri, maka ucapannya tidak berlaku. Seandainya pun nanti dia menikah, apakah otomatis begitu sah nikah jatuh talak? Jawabnya tidak jatuh talaknya. Dan tiada jatuh talak jika ia berkahwin akan dia. Kalaupun nanti akhirnya dia menikah dengan perempuan itu, talaknya tidak jatuh karena sifat talik talak diucapkan sebelum nikah. Dan tiada jatuh talak dengan masuknya akan kampung kemudian daripada ia berkahwin akan dia, karena ketiadaan wilayah daripada orang yang berkata atas mahal itu. Tidak ada wilayah, tidak ada kekuasaan dia untuk menjatuhkan sigat taklik talak itu kepada mahal. Mahal itu tempat jatuh talak. Siapa si mahal di situ? Istri. Waktu itu kan belum jadi istri. Karena waktu itu belum jadi istri, maka wilayah talak itu belum berlaku sama dia. Apa itu wilayah? Kekuasaan menjatuhkan talak itu belum berlaku, orang belum istrinya kok. Umpamanya dia bilang gini, seandainya aku nanti menikah sama si Polan, kemudian pulanglah aku ke kampungku, jatuh talak istriku itu katanya. Umpama gitu. Kalau aku nikahi dia, lantas pulang kami ke kampung, jatuh talakku kepada dia.
bulan depan menikah, terus minggunya lagi balik ke kampung. Apakah jatuh talaknya? Tidak. Kenapa? Karena ucapan itu diucapkan sebelum nikah. Kalau belum nikah berarti belum istrinya. Kalau belum istrinya, maka wilayah kekuasaan untuk menjatuhkan talak belum berlaku terhadap mahal. Mahal itu tempat sasaran jatuh talak. Siapa tempat sasaran jatuh talak? Istri. Waktu itu belum istrinya, ya belum jatuh lah pula. Umpama jangankan ditalik itu kan masih gantung, tunai waktu itu juga. Jadi tak macam mana, mereka kan sudah pinangan, sudah khitbah, tapi ya 1000 saja, ada aja nggak cocoknya. Jadi terakhir pala laki-lakinya, udahlah kalau gitu cerai aja lah kita lah, udahlah. Aku pening kali aku kalau sudah bercakap sama kau cuma 5 menit nyambungnya, habis itu gaduh aja kita. Belum nikah aja kita udah kayak gini, nikah kayak mana nanti? Udahlah, menceng aja lah kita, udah cerai aja kita, udah aku jatuhkan talak sama kau. Kira-kira jatuh nggak talak? Oh, nikah aja belum kok, kapan pula jatuhkan talak? Nah, jadi jatuh talak itu kalau sudah ada wilayah, kekuasaan dia menjatuhkan talak. Kapan itu? Ya kalau sudah nikah lah, kalau menikah mana ada wilayahnya. Dan sah tolak istri yang di dalam iddah raj'i karena lagi tinggal wilayahnya atasnya. Ketika suami menjatuhkan talak karena talaknya talak 1, bukan karena tebusan dari istri, karena atas keinginan suami, bukan atas tebusan dari istri. Ada enggak suami berhak untuk rujuk kepada istrinya selama dalam masa iddah? Ada. Seumpama suami bilang sama istrinya, "Dek, aku rujuk," tanpa harus seizin istri, tanpa harus diiyakan oleh istri, otomatis itu jadi istrinya balik. Ini yang harus dipahami oleh ibu-ibu supaya dibilang-bilangnya sama anak-anaknya. Banyak orang yang tak paham, dikira rujuk itu harus izin istrinya baru sah rujuknya. Kalau enggak izin istrinya, itu rujuknya enggak sah. Jadi ketika suami bilang, "Dek, aku rujuk," enggak ada rujuk-rujuk. Sesuatu yang sudah diludahkan pantang dijilat balik. Cemen kau para laki-laki gitu pula. Cemen kau laki-laki. Kau cari aja perempuan lain, tak usah lagi kau harap-harap aku. Umpama istri bilang begitu, tadi ucapan suami sah nggak itu jadi istri balik? Sah. Datang bapaknya bilang kayak ini, "Kampak kau nanti," cepat pikir. Mertuanya bilang gitu. Mau dikampak, mau diapain sama mertuanya, ucapan tadi itu udah sah nggak rujuknya? Sah. Kenapa? Karena rujuk dan tolak itu memang haknya suami. Umpama suami bilang, "Ku ceraikan engkau," datang istrinya nggak mau diceraikan, "Nggak mau aku bang, nggak izin aku bang, dunia akhirat, ku tuntut abang nanti di persidangan Allah." Kira-kira jatuh nggak tuh? Jatuh, nggak harus minta izin. Barulah ibu-ibu bilang, "Enak banget pula." Saya berani gini karena banyak laki-laki nih. Kalau di ibu-ibu semua, saya sendiri laki-laki, nggak gini bahasa saya. Iya, kalau ini banyak bela, nggak takut saya. Ya, kalau ibu-ibu semua, saya bahasanya gini. "Bu, yakinnya ibu Allah itu maha adil." Saya pasang pagar lah dulu. Enggak, nanti bahaya saya. Iyalah Ustaz, Allah pasti maha adil. Apa dalilnya Bu? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang paling adil? Bu, Allah adilnya itu mencakup apa aja? Nanti di akhirat menghukumnya adil. Itu aja Bu. Ya itulah yang kami tahu Ustaz. Oh enggak, itu aja loh Bu. Termasuk Allah menetapkan hukum buat umat manusia di dunia ini
itu juga menetapkan hukumnya adil. Yakinnya Allah itu maha adil dalam hal menetapkan hukumnya di dunia ini kepada kita manusia-manusia ini, hamba-hamba Allah. Termasuk adil dalam menetapkan hukum yang berkaitan antara suami dengan istri. Yakin ya Ibu? Yakin Ustaz. Suami diberikan hak yang besar karena suami punya tanggung jawab yang besar. Istri diberikan kewajiban yang juga besar karena istri juga punya hak yang besar. Sama, haknya istri itu kewajiban suami, kewajiban istri haknya suami. Maka kita menikah nih, semangat yang mau kita bangun bukan menuntut hak. Kalau gini reco aja ini, masing-masing nggak dapat hak karena masing-masing tidak menjalankan kewajiban. Tapi kalau masing-masing menjalankan kewajiban, sesungguhnya nggak usah dituntut haknya, udah masing-masing dapat haknya. Karena hak istri itu kewajiban suami. Kalau suami sudah menjalankan kewajiban, pasti istri mendapatkan haknya. Begitupun seorang istri, kalau betul-betul dia menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, kewajiban istri yang udah mati, otomatis suami dapat hak dari istri. Nggak ada yang diributkan sebetulnya. Kalau memang dua-dua menjalankan hukum Allah. Yang susah nih masing-masing jalankan hukum Allahnya setengah-setengah. Akhirnya istri merasa kurang mendapatkan hak dari suaminya, sebaliknya suami pun merasa kurang mendapatkan hak dari istrinya. Yang ada ya ribut terus. Ribut terus. Jangan setengah-setengah, totalitas. Apa yang menjadi kewajiban suami jalankan sekuat-kuatnya. Kalau ada ketidakmampuan dia untuk menjalankan kewajiban sebagaimana layak seorang suami, minta maaf sama istrinya. Dek, abang minta maaf ya dek, sebagai seorang suami, abang ngerasa belum semua tanggung jawab abang bisa abang laksanakan dengan sebaik-baiknya. Jangan kau gugat nanti di persidangan Allah ya dek. Nanti kalau kau gugat masuk neraka abang, kau masuk surga sendirilah abang di neraka dek. Pegang tangannya dicium, keningnya dicium. Kira-kira lulu nggak hati istri? Bu, kalau ibu digitukan bapak, lulu nggak kira-kira? Umpama adalah salah-salah bapak, kira-kira udahlah bang, manalah tega bang, jangan masuk api neraka bang. Umpama dicampakkan api dunia aja bang, aku nggak tega bang. Apalagi api neraka bang, nggak kumakan semua bang kekurangannya. Sebaliknya, istri pun gitu juga lah. Gitu juga lah bang, aku kan bukan istri yang sempurna bang. Aku pun banyak kekurangan bang. Atas kekurangan aku dalam menjalankan kewajibanku sebagai seorang istri, aku minta maaf juga ya bang. Jangan sampai abang gugat nanti di persidangan Allah bang. Enggak lah dek, aku kan sayang sama kau. Manalah tega aku menggugatnya. Udah aku maafkan semuanya. Indahnya. Itu di mana adanya itu bu? Di sinetron kayaknya. Jadi kalau yang di sinetron itu umpama kita wujudkanlah di kenyataan rumah tangga kita, kan indah. Jangan cuma di sinetron aja. Indah sekali. Pegang tangan istri, cium keningnya. Istri pun begitu juga, Masya Allah. Makanya tiap mau tidur, pegang tangan istri, suaminya, bang maafkan aku bang ya. Iya. Umpama bang, mana tahu bang, umurku nggak panjang, malam ini aku meninggal. Aku nggak mau bang, aku meninggal, aku tidak diridhoi suamiku. Karena aku mendengar hadis Nabi bang, nggak masuk surga seorang istri apabila ia meninggal dunia suaminya tidak ridho kepadanya bang. Iya aku takut kali lah bang, apa nggak ridho sama aku bang. Bang ridhoi aku ya bang, kalaupun ada kekurangan maafkan ya bang ya. Hancur juga hati awak suami ini ya. Ya Allah segitunya lah istriku, macam dia aja punya kekurangan, aku lebih banyak lagi kekurangan. Gitu kan? Ya masing-masing mengakui kekurangan. Masing-masing merasa belum sempurna menjalankan kewajiban. Aman. Kalau masing-masing merasa sudah sempurna menjalankan kewajiban, tapi pasangannya masing-masing merasa kurang mendapatkan haknya, yang ada tuntut menuntut, gugat menggugat, terakhir rumah tangga macam bara dalam sekam. Waduh, di luar ditengok orang aman-aman aja, tapi di dalam apinya membara rupanya. Sekam
di bawahnya bara. Dari luar nampaknya aman-aman aja karena asap belum keluar. Ini masih aman-aman, tapi sebetulnya di dalam, aduh, gempa bumi udah hancur keping-keping di dalam. Hatinya maksudnya, yang sana tersakiti, sini tersakiti. Ya Allah, mana nyaman rumah tangga begini. Peraturan Allah itu subhanallah luar biasa. Kalau kita betul-betul sama-sama menjalankan gitu. Nah, baik. Bahkan umpama sampai jatuh talak sekalipun, itu hak dan kewajiban tetap jalan selama dalam masa iddah. Kalau suami karena merasa sudah menceraikan istrinya, kemudian dia merasa tidak punya kewajiban apa-apa lagi terhadap mantan istrinya, kemudian dia pun aman-aman aja, nggak ngasih nafkah, nggak ngasih tempat tinggal, malah diusir istrinya. Berangkat kau dari rumah ini, kau udah kujatuhkan talak, balik kau pulang ke rumah orang tuamu, sana rumah kau bukan di sini. Habis itu nggak kasih nafkah, karena dia merasa dirinya sudah tak punya kewajiban lagi kepada mantan istrinya. Ini suami yang kayak gini, ini suami masuk neraka ini. Iya. Selama dalam masa iddah, itu kewajiban tetap jalan. Kenapa kewajiban tetap jalan? Karena mantan istri pun tetap punya kewajiban. Sama-sama. Seperti dulu ketika saat dia masih istrinya, boleh istri menerima pinangan dari laki-laki lain? Nggak boleh kan? Boleh seorang istri balas-balas ngechat laki-laki yang ada keinginan sama dia? Nggak boleh. Umpama ada laki-laki suka sama dia, Dek, aku tunggu jandamu ya, Dek. Apa maksudnya ini? Gilanya ini. Blokir terus, diblokir kan? Blokir. Cuman blokirnya, paling tak pandai. Blokirlah, pokoknya blokirlah, tak kayak mana. Blokir. Biar jangan ganggu aja. Karena kalau nggak diblokir asik ngechat aja kan. Blokir. Cus. Apa pula kau? Tahu aku udah punya suami. Apa kau bilang-bilang? Jangan kegatelan. Ada model perempuan lakinya gatel, dia lebih gatel lagi. Dijawabnya, emang nggak nyesel dapat janda? Astagfirullahaladzim. Ini kegatelan. Haram. Laki-laki itu pun haram ganggu istri orang, dia pun haram mau diganggu-ganggu. Boleh itu. Jangankan udah jadi istri, udah diterima pinangan aja nggak boleh kayak gitu. Haram menerima pinangan yang sudah dipinang orang. Haram meminang seorang perempuan yang sudah dipinang orang. Nggak boleh. Kecuali kalau dia nggak tahu, salah masuk kamar. Nggak tahu kalau ada dipinang, datang bilangkan nak minang. Aduh bang, maaf bang, aku udah dipinang orang bang. Alah, terlambat abang, cari aja yang lainnya bang. Tahu sahabat tunggu jandaku. Gitu. Oh ya maaf, aku kira belum ada. Maaf yo katanya. Dah, aman. Berdosa itu? Namanya nggak tahu, nggak berdosa. Jadi kalau tahu dari pinang orang, dari iyakan, nggak boleh masuk. Itu udah dipinang, belum nikah. Padahal kalau dipinang kan nggak pasti nikah kan? Kan bisa aja nanti terjadi kegagalan dan sebagainya. Apalagi sudah jadi istri, jangan diganggu-ganggu lagi, nggak boleh, haram itu. Istri pun menahan diri untuk itu, nggak boleh. Umpama udah bercerai, pun selama dalam masa iddah sama kayak statusnya masih istri. Dek, ku dengar kau dari cerai lakimu. Andai kau masih bersetia denganku, aku siap menunggu habis masa iddah. Boleh dicek-cek begitu? Nggak boleh, haram. Jadi bilang kawannya, kenapa? Dia masih dalam masa iddah.
kok ada kau gitu-gitu kan? Iya. Janganlah sampai aku nunggu janda 2 kali. Dulu aku kalah cepat sama lakinya. Jangan nanti ini pun kalah cepat lagi sama yang lain. Paksa aku nunggu 2 kali janda. Kelamaan lah aku nunggu 2 kali janda. Makanya begitu aku dengar dia diceraikan lakinya, udah aku kasih gambaran dulu lah. Kunyatakan isi hatiku, tinggal dia lah. Kalau memang dia mau, ya. Kalau enggak, ya udah. Haram, nggak boleh. Nah, perempuan itu pun nggak boleh balas. Kalau memang kau betul suka sama aku, ya sabarlah kau nunggu sampai masa idahku habis. Nggak boleh, haram. Karena dia masih milik suaminya. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna. Mantan-mantan suami, bu'ulah namanya, itu lebih berhak untuk kembali kepada istrinya daripada orang lain menikahi dia. Itu kalau masih dalam masa iddah. Jadi kalau iddahnya sudah habis, nggak boleh mantan suami menghalang-halangi laki-laki lain untuk menikahi mantannya itu. Nggak boleh ngancam-ngancam. Ada juga begitu. Udah diceraikan, udah habis iddah, mantannya mau kawin lagi, ngancam-ngancam dia. Cobalah kau kawin lagi, ku bunuh kau. Begitu. Cobalah laki-laki itu menikahi kau, biar mati kita bertiga, nggak apa-apa. Gitu-gitu ngancamnya. Nggak boleh. Walaupun kau udah kuceraikan, kau masih tetap milikku. Katanya pula loh. Wah, ini laki-laki gila ini. Nah, cocoknya laporkan ke polisi supaya ditangkap, dia masuk penjara atau masuk rumah sakit jiwa. Ya, betul. Ya, itu nggak boleh, karena udah nggak ada hak lagi kalau sudah habis iddah. Tapi selama masih masa iddah, begitulah. Plus masih tetap mantan suami ngasih nafkah. Macam mana dulu dia menafkahi ketika saat istrinya, sekarang pun dalam masa iddah masih tetap dia berkewajiban ngasih. Jangan nggak dikasih, berdosa suaminya, mantan suami. Seperti dulu ketika masih istrinya, wajib suami memberikan tempat tinggal kepada istri. Setelah diceraikannya pun wajib mantan suami memberikan tempat tinggal kepada mantan istri. Sewaktu dulu masih istrinya, suami masih berkewajiban memberikan pakaian kepada istri. Setelah dicerai pun, selama dalam masa iddah, mantan suami masih berkewajiban untuk memberikan pakaian kepada mantan istrinya. Bercerai di bulan puasa, adat biasa dia setahun sekali yang membelikan belanja pakaian buat istri. Bu, berapa bu setahun hak istri yang wajib? Kalau yang sunat itu terserah suami lah, tergantung ibu juga pandai merayu suami gitu maksudnya. Kalau yang sunat dah. Kalau yang wajib itu berapa bu yang wajib? Setahun 5. Oh 2. Ini juga ibu. Udah tahu ya, 2 semua ya, dari kepala sampai ke kaki, luar dalam, 2 setel. 2 setel. 2 setel itu berapa harganya? Tergantung kemampuan suami. Jangan ibu pula minta harganya yang 1 setel 5 juta. Sesak nafas suami nanti. Tapi kalau dia kaya pula, sekali tanda tangan aja 100 juta, ya nggak apa-apa lah. Beli 5 juta harga satu baju, nggak apa-apa. Tergantunglah macam mana kondisi suami. Oke. Bercerai bulan puasa, hari raya, masih masa iddah ya, masih berkewajiban nggak tuh mantan suami ngasih pakaian? Masih. Kalau nggak dikasih, zalim suaminya, neraka tuh, melanggar hukum Allah. Ustaz, tapi udah aku cerai Ustaz, kok masih wajib aku ngasih nafkah sama dia? Kok masih wajib aku ngasih tempat tinggal, pakaian? Tapi udah nggak istriku lagi. Ya, karena kau diberikan hak yang besar. Sewaktu-waktu kapan kau datang kepada istrimu, menyatakan kau rujuk kepadanya, sah walaupun tidak seizin istri. Makanya kalau suami datang, abang rujuk, istri tadi punya hak ya. Suami punya kewajiban. Kewajiban suami itu kan hak istri ya.
Berarti istri punya hak untuk dapatkan nafkah, layaknya waktu istri dulu. Mantan istri masih punya hak untuk mendapatkan tempat tinggal, layaknya macam mana dulu waktu istri. Mantan istri punya hak untuk mendapatkan pakaian dari mantan suaminya, macam mana ketika saat dia dulu istri. Nah, baru namanya adil kalau ada hak, tentu ada kewajiban. Kalau semua dibebankan sama suami, suami punya kewajiban. Kewajiban suami itu adalah hak bagi istri, sementara istri nggak punya kewajiban apa-apa, suami tidak punya hak apa-apa. Itu kira-kira adil? Jangan sama bapak nanya sama ibu, Bu, menurut ibu adil nggak kira-kira? Bu, ibu jangan mikirkan diri ibu. Ibu kan punya anak laki-laki. Ayo, umpama anak laki-laki ibu di kayak gitu kan kayak mana? Ibu punya cucu laki-laki. Begitu cara berpikirnya. Kalaupun saya bilang begitu, seperti ini, ya saya kan punya anak perempuan. Bukan saya memikirkan diri saya karena saya laki-laki. Jadi ibu nggak bisa begini. Nggak kali laki-laki, mentang-mentang ustaz laki-laki bisa lah gitu. Enggak, loh, saya kan punya anak perempuan. Kalau cerita perasaan, saya juga punya anak perempuan. Makanya kita tegak di atas hukum Allah, jangan tegak di atas pikiran kita, jangan tegak di atas perasaan kita. Perasaan dan pikiran itu beda-beda. Tapi kalau hukum Allah ini patok, harga mati. Wa man lam yahkum bima anzalallah, siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah Ta'ala, pilihannya satu, faulaika humul kafirun, faulaika humuz zalimun, faulaika humul fasikun. Pilihlah yang mana, nggak ada yang enak kita pilih. Yang nggak berhukum dengan hukum Allah Ta'ala, kalau nggak kafir, zalim, fasik, semuanya itu ujung-ujungnya neraka semua itu. Coba Pak Arif. Jadi saya bicara begini, menjelaskan hukum tidak di atas dasar perasaan, karena saya laki-laki, enggak. Inilah hukum yang sebetulnya. Apakah adil namanya suami dikasih kewajiban, layaknya masih suami padahal sudah bukan istrinya lagi, udah dicerai, sementara istri masih tetap mendapatkan haknya padahal dia sudah bukan istrinya lagi. Sementara dia nggak punya kewajiban apa-apa, suami tidak punya hak apa-apa atas mantan istrinya. Apakah hukum yang seperti ini adil namanya? Jawablah, Bu. Tidak. Kan itu jawabannya kan? Jadi baru adil macam mana? Ya suami punya hak juga lah Ustaz. Seperti juga istri ya punya kewajiban. Nah pertanyaannya, apalah hak suami atas istri? Apa kewajiban istri, mantan istri atas mantan suami? Sewaktu-waktu. Ini hukum Allah nih. Sewaktu-waktu. Kapan saja suami mau rujuk kepada istrinya, itu hak dia. Lalu kewajiban mantan istri apa? Kalau suami nak rujuk, istri wajib taat. Nggak boleh dia bilang gini, wih tidak ada rujuk, nggak ada itu. Sesuatu yang sudah dimuntahkan haram kalau dijilat balik. Nggak ada itu. Bang, aku nengok muka abang lebih jijik dari nengok kotoran yang menjijikkan lo bang. Jadi tahu salah abang mau balik-balik sama aku bang, udah. Nggak ada lagi di hatiku abang bang, udah ku coret bang. Udah ku coret nih, udah habis, tak ada lagi di hatiku. Abang cari aja perempuan lain bang, udah nggak ada, udah. Percuma bang, kita rujuk nanti ribut-ribut aja terus. Salah bang. Nggak boleh, itu asal bilang dia rujuk, istrinya balik. Cuman suaminya berpikir, kalau sudah segitunya lah hati istriku sama aku, mantan istriku, untuk apalah aku rujuk sama dia? Umpama hukum Allah menghalalkan aku balik, sah, ku jadikan istri, tapi dia sudah tak ada lagi rasa apa-apa sama aku. Rumah tangga macam mana ini kalau kayak ini? Bolehlah dites dulu apa-apa sama. Ya bang, abang mau rujuk sama aku? Gak apa-apa bang, aku orang ngaji bang, aku udah ngaji mau Ustaz Supri Haji bang, aku ngerti hukum, sah, ayo kita berumah tangga balik, aku pulang ke rumah abang, gak apa-apa bang, tapi bang di hatiku sudah gak ada abang.
Aku nengok abang udah kayak ibarat sayur, sudah tak ada garamnya lagi bang. Udah anyep. Tak begaram abang lagi udah. Nah, serah bang. Kalau mau juga menjadikan aku istri abang, sementara aku nengok abang tak begaram sudah, nggak apa-apa. Di rumah tangga kita, rumah tangga tak begaram. Hambar sudah, udah hambar di hatiku bang, nggak ada semangatku. Tak ada cita-cita aku lagi bang untuk berumah tangga sama abang. Tapi karena ini peraturan memang hukum Allah begini, nggak apa-apa, aku patuhi. Tapi jangan harap abang ada cinta di hatiku sama abang, nggak ada bang. Udah hilang semua itu bang. Hayalan, harapan, semua sudah hancur. Macam kaca bang, udah hancur lebur bang. Tak bisa lagi disatukan bang. Pakai lem apapun bang, lem setan pun nggak mempan bang. Tinggal laki-lakinya lah mikir kan. Ya, sampai segitunya dia sudah ya sama aku ya. Ya karena lah, kalau yang kayak gitu untuk apalah. Purujui pun dia udah kayak gitu dia. Tapi kalau penasaran apa, mana tahu jurus-jurus jitu dulu masih berlaku lagi. Nah Pak Arif, dulu pun dia awal-awal tak maunya, cuman pan dia kok mengkilik-kiliknya, akhirnya mau dia. Tapi itulah, udah dia mau, aku sakit hatinya. Kecewa kali dia sama aku sekarang. Mana tahu jurus yang dulu masih ampuh lagi. Ku coba dulu. Rujuk, dah pulang. Segala macam jurus sudah awak mainkan, tak mempan lagi. Berarti dia sudah kering hatinya udah. Tak ada lagi apa-apa. Ibarat menengok, bukan awak ditengoknya Pak Arif. Matanya nengok ke awak, tapi tak nampaknya awak di depan dia. Kosong pandangan dia nengok awak. Ya, gawat ini. Kalau kayak gini maulah istriku ini masuk rumah sakit jiwa ini. Kalau kayak gini, udahlah. Ya udahlah Dik. Kayaknya memang kita nggak bisa disamakan lagi. Udah, silakanlah Dik. Kalau memang mau kau, ya udah, kita bercerai lagi udah. Kau carilah yang cocok untukmu, biar ku cari yang cocok untukku. Udah. Kalau memang udah begitu istri, habis megang lagi dia. Maka jangan sakit kali hatinya. Ya Pak Arif, perempuan inilah ini. Tapi harapan kita istri-istri ini pemaaf semua. Cuman begini, ini pengalaman di lapangan Pak Arif. Kesalahan macam manapun lakinya itu masih bisa dia maafkan. Kecuali satu aja, ketika lakinya diam-diam kawin lagi. Kalau itu sampai kiamat dunia nggak dimaafkan. Betul Bu? Oh betul. Pak Sapi, betul kata ibu-ibu. Jadi jangan kita coba-coba lah itu. Padahal itu dibolehkan Allah ya Bu ya. Bolehkan, tapi itulah yang tak mau perempuan. Walaupun madu itu manis, tapi untuk madu yang ini pahit. Baik. Iya. Sebelum menikah adalah yang disepakati. Contohnya dia memulihkan si calon suami tadi, kalau si calon ini sholat duluan. Jadi adalah dia katanya dari disepakati, dia akan nikah naik kan. Jadi tidak tempuhlah dia dulu selama 3 bulan untuk bisa sholat tadi kan. Tapi berlangsung pernikahan sudah 6 bulan tak juga sholat. Jadi si istri boleh nggak minta cerai? Si istri kalau minta cerai, kemana mintanya? Ke pengadilan apa ke suami? Ke suami. Boleh-boleh aja, tapi soal dikasih lain cerita. Ya minta boleh aja kan. Udahlah bang, abang melanggar kesepakatan. Aku mau sama abang ini bang, karena abang mau berubah. Sebetulnya aku pun tak ondak kali sama abang ini karena abang tak sholat. Tapi karena abang berjanji katanya mau sholat, nggak apa-apa lah bang. Abang minta tunda 3 bulan setelah menikah, oke. Tapi udah 6 bulan nggak juga. Kayaknya aku tengok-tengok memang abang nggak akan bisa sholat ini. Nggak ada tergerak hati abang nak mau sholat. Jadi udah bang, sampai di sini aja lah bang. Udah ceraikan aku. Boleh nggak bilang begitu? Boleh.
Minta boleh-boleh aja. Tapi soal dikasih itu lain cerita. Umpama kata suaminya, janganlah secepat itu. Baru 3 bulan, ini 6 bulan. Mana bisa dek? Jadi orang soleh itu balik kayak membalikkan telapak tangan. Sabarlah kau dek, katanya juga. Bang, takutnya keterusan bang, sabarku bang. 6 bulan, nanti lama-lama 6 tahun. Lama-lama nenek-nenek kita udah kasep lah, aku minta cerai lah bang, udah nenek-nenek sama atuk-atuk. Sekarang lah bang pikirkan dulu. Boleh nggak kira-kira? Ya kalau bolehnya boleh-boleh saja. Cuma kalau suaminya nggak jatuhkan talak, apa cerai? Enggak. Oh, ke pengadilan, gugat. Baik. Dasar gugatannya apa kalau ke pengadilan? 4 poin. 4 poin itu apa? Nggak ngasih nafkah 3 bulan, meninggalkan suami istri, atau menyakiti jasmani, atau tidak memperdulikan istri. 4 ini nggak sholat, nggak ada di situ. Dan juga talak. Jadi gugat dulu pengadilan, minta cerai, didasari oleh karena nggak sholat. Nggak ada kalimat yang diucapkan suami, nggak ada. Atau aku tidak sholat, gitu, nggak ada. Jadi di pengadilan pun nggak bisa diproses kalau itu alasannya. Paling-paling dimediasi lah, Pak. Betul itu yang diharapkan istri, bapak kan kepala rumah tangga, harusnya bapak sebagai pemimpin, bapak mencontohkan yang baik. Apalagi bapak udah punya anak, cemana nanti anak mau sholat kalau bapak tak sholat. Gitu-gitulah paling. Tapi kalau namun dikabulkan gugatan itu dasar karena suaminya nggak sholat, nggak bisa. Makanya, wah ini untuk yang belum menikah, raja yang lain-lainnya lah ya. Komitmen nanti setelah menikah, kalau itu belum terbiasa dilakukan, itu khawatir cuman ada dalam mimpi. Gak apa-apalah, pasik-pasik sikit gak sholat, asal jangan pesek. Pasik gak apa-apa, asal jangan pesek. Aku tengok hidungnya mancung kayak film India, cantik, udahlah oke. Tapi dia nggak sholat, bisa. Nanti udah jadi istriku, ku bimbing-bimbing dia sholat. Ku bilang kok sama dia, nanti kalau udah jadi istri abang sholat ya deh, iya katanya. Nggak jamin, itu cerita sebelum nikahnya itu. Udah jadi istri nanti, waduh perjuangannya berat itu. Maka cari yang sholat, jangan cari yang nggak sholat. Jajan. Berat itu. Sama juga istri pun gitu juga. Bang, nanti kalau jadi suamiku sholat ya bang. Iya dek, apapun permintaanmu dek, asal komunikasi sama aku dek, ku penuhi semuanya. Itu cerita belum nikah. Kalau udah nikah lain lagi ceritanya. Iya, begitulah. Jadi nggak gampang itu membalikkan orang untuk jadi baik, itu nggak gampang. Butuh perjuangan. Kalau kira-kira kita nggak sabar, nggak usahlah, cari aja yang lain. Tapi kalau kita memang butuh sabar dan bisa merubah dia, itu insya Allah kita dapat pahala lagi. Pahala bisa mendakwai dia menjadi orang soleh. Pahala mendakwai dia menjadi wanita soleha. Besar pahalanya memang. Tapi kan kerja keras. Beda kita mendakwahi orang lain daripada mendakwahi istri. Rahasianya. Iya. Kalau orang lain awak cerita didengarnya, oh gitu ya Ustadz, iyalah bu. Oh istri awak, alah nggak gitu-gitu juga lah. Kenapa gitu? Kawan sebantal tidur Pak Ijal. Apalagi awak nggak Ustadz, alah nggak gitu juga lah disampaikan mualim itu, abang aja. Abang kalau ngaji ku tengok sering tidur katanya. Kan? Iya dek, memang abang sering tidur, tapi tentang yang itu abang nggak tidur loh dek, jelas abang. Cuman abang nggak nengok videonya aja, nggak nengok YouTube-nya. Kalau adalah di share waktu itu tamrin nggak datang, nggak ada shareannya. Kalau adalah tamrin datang, ku sharekan, nggak percaya kau. Kayak gitu kata mualim. Enggak lah katanya juga. Tuh kan, cemana lah.
Jadi berat, nggak ada itu. Kalau masih bisa awak cari yang udah jadi. Kalau nanti, waduh, berat, kerja keras. Itu suami ke istri ya, apalagi istri ke suami. Waduh, udahlah kau aja lah itu, sibuk kali pun kau katanya. Nah, kalau kau mau sholat lah kau, tahu salah kau melibuti aku sholat katanya. Ya nggak bisa gitulah bang. Mau awak kan kalau masuk surga sama-sama, janganlah pula ke neraka. Satu ke surga, satu. Udahlah, kalaupun aku masuk surga, kau masuk surga lah kau. Aku masuk neraka biar aja. Sibuk kali pun kau katanya. Puas awak dengarnya. Nggak ada itu. Nah, itu kamus-kamus waktu masih enjoy-enjoynya itu. Nah, kamus-kamus masih engkaulah bintang, kaulah bulan. Kalau udah menikah, bintang bulan sudah terbang kemana-mana, terakhir balik ke habitatnya. Iya, betul. Nah, balik ke habitatnya. Ke mana karakter dia begitulah. Untuk awak rubah, ya Allah, butuh perjuangan besar. Makanya banyak ibu-ibu kalau bertanya tentang suaminya, pertanyaannya 2 bu, tapi curhatnya 20. Terakhir awak jadi pendengar budiman dulu, baru menjawab pertanyaannya. Nah, cobalah Ustadz bayangkan, laki saya yang seharusnya begini. Masa awak suruh bayangkan laki. Ya dulu dia kayak mana mencari laki? Dulu waktu mencari laki tak bertanya sama Ustadz. Udah kayak gini lakinya, barulah awak suruh bayangkan lakinya. Paling-paling saya bilang sabarlah bu, namanya bongkar pasang bu, lebih berat kerjanya daripada ibu beli tanah kosong. Ibu nak bangun macam mana? Yang ibu mau tinggal panggil arsitek, bentuklah aku mau kayak gini model rumahku, dia nanti menggambarkannya, habis itu bikinlah. Tapi kalau ibu beli sudah tanah, sudah ada rumahnya, tiba-tiba rumah itu tak cocok, kemudian ibu mau merombaknya, boleh-boleh saja dirombak, tapi harus super sabar. Rumah berserak-serak, berdebu segala macam, duit tambah banyak, kepala pening nggak siap-siap. Ya begitu, namanya bongkar pasang. Nah, kadang-kadang kan gini, dulu kan duit belum banyak kayak sekarang. Alah udahlah nggak apa-apa lah, nanti kalau beli tanah kosong, membangun rumahnya lagi berapa duit, udahlah bang ini aja lah bang, yang penting bisa untuk tempat kita berteduh, bisa untuk apa ya, kalau ini nanti kita rombak pelan-pelan gitu. Sepakat deh, sepakat, dah dibeli. Begitu dibeli, setahun kemudian uang tuh datang kayak air bah, ya kita rombak nih dek, ya terombak nih dek, ya tapi pening kepala, repot. Nah, gitu juga kadang-kadang istri mau dapat yang kayak begini, awak tak cukup modal, udahlah, timbang nggak kawin ini aja pun paten lah udah. Dah, tahu udah kawin, awak duluan dapat hidayah, dulu awak sama dia 11-12-nya. Ibu tahu 11-12? Beda-beda tipis. Dia pun tidak solehah, awak pun tak soleh. Dia tak sembayang, awak pun tak sembayang. Begitu-gitulah modelnya. Cuman alhamdulillah, rupanya si istri dapat duluan hidayah. Ikutlah wirid dia sejak menikah tuh mulai ikut wirid. Di wirid diceramahi sama ustadz, tergugah hatinya, berubah, hijrah istrinya. Sekarang bilangkan tobat hijrah. Oh, dulu kan istilahnya tobat aja, gini aja udah hijrah. Nah, mulailah busana pun dirubah, nuansa rumah tangga kepingin yang islami. Pastinya istri kepingin suaminya sholat kan? Kan nggak mungkin dia yang sholat suaminya nggak sholat, pasti kepingin. Nah, cuman ketika mengharapkan suaminya sholat, jangan cakapnya kayak mu'alimah. Banyak istri-istri tidak mau robah suami, tapi cakapnya kayak mu'alimah. Suami digurui tak mau. Ini suami-suami ini gengsinya besar-besar loh kok. Bisa tak buka rahasia kami laki-laki. Nggak apa-apa Pak Guru ya. Nah, iya, nggak mau kami diceramahi istri. Dalam hatinya betul cakap istriku, tapi nggak gitu-gitu juga lah. Tuh. Ya.
Jadi jangan diceramahi. Diingat-ingatkan aja. Jangan ceramahi. Coba kali. Kalau mau merubah orang, kita siapkan dulu mental kita. Umpama ditolaknya, umpama dibantahnya, umpama dia ulang kayak gini, aku sabar nggak kira-kira menghadapi dia? Nggak sabar, nggak usah cakap dulu. Gitu. Siap. Apalagi laki awak, gengsinya tinggi. Nah, begitu dah. Bang, sembahyang kenapa, Bang? Kau lah, baru sebulannya kau sembahyang, udah kayak mualimah pula kau. Dulu kau sama aku samanya kita. Sekarang aja kau baru sembahyang, kau sibuk kali kau nyuruh-nyuruh aku sembahyang. Udah, kau istiqomahkan dulu sembahyang kau. Nah, siap nggak kita digituin sama laki? Siap Ustaz. Oke, silakan. Wah, iya mesti begitu. Ini enggak, awak sakit hati gitu kan. Terakhir cakapnya macam-macam lah. Namanya sakit hati ya. Dasar hati udah tertutup ya kayak gitu, tak mau sholat. Wah, apalagi sudah uak-uak, udah mulai atuk-atuk, badan lebok tanah, sembahyang tak juga ondak. Makin digitukan lakinya makin gondok. Padahal cukup, Bang, sholat ya Bang. Nah, tinggi. Bang, udah subuh Bang, udah azan loh Bang, sholat loh Bang. Katanya, nah diam Pak. Itu, jangan lagi tahu. Nggak ingat mati nanti dikubur sendiri. Merepet awak situ. Lagi-lagi gitu kan, Bang, kita suka dia. Istri pun gitu juga. Jangan dinasehati ketika ngantuk, nggak masuk. Jangan dinasehati ketika saat merajuk. Gimana Pak? Lagi merajuk nasihati, nggak mempan, nggak masuk tuh. Jangan dinasehati waktu lapar. Itu pun juga. Sambil makan, cerita lakinya. Begini dek. Udahlah, aku lapar. Makan aja kita dulu ya, kata. Nah, ya gitu, masih pade-pade lah triknya, ya Allah. Jadi nggak segampang yang kau pikirkan, Raja. Ini pengalaman kami, nih suami-suami ya. Tapi memang mencari wanita yang siap semuanya agak berat juga ya. Mau tak kawin kau aja. Jadi ya udahlah, kalaupun ada sompel-sompel sikit nanti aja yang kau pilih itu dah. Kau maklumi aja lah, ya. Memang begitulah. Karena awak pun nggak kurang dari sompel kan gitu. Iya. Ada anak muda nih, dia kan ngaji. Karena ngaji itu mencari istri itu begini, idealis betul ya. Idealis betul. Aku macam mana nak di kitab. Mudah-mudahan tak kawin. Kawin. Yang kayak gitu nanti di surga lah, beda dari surga itu. Baiklah. Mana ini tadi? Kalau bagi umroh dari Mu'alim masih ada kewajiban suaminya. Oh, baik. Itu kalau tolak roj'i. Tapi kalau tolak bain, mau sugro atau kubro sudah tak ada lagi hak. Istri nggak punya hak, mantan suami juga nggak punya kewajiban. Kenapa? Karena wilayahnya itu sudah nggak ada lagi. Nggak ada. Tak ada kuasa suami lagi atas istri. Kenapa? Karena suami tak ada hak rujuk lagi. Kalau dia tak ada hak rujuk, maka kewajiban yang tadi pun nggak berlaku. Baik tadi kan? Tadi kenapa kewajiban itu berlaku? Karena haknya masih ada. Kalau haknya digugurkan, karena ini talaknya tolak bain, haknya digugurkan, ya kewajiban dengan sendirinya gugur. Apa itu tolak bain? Talak bain itu tebus talak. Si istri menebus talak suami, dibayar. Bang, ceraikan aku bang, boleh, kau kasih aku sekian, iya, nah, dah.
jatuh talak, nggak bisa rujuk lagi suami karena sudah ditebus. Maka suami pun tak punya hak rujuk, otomatis tak punya kewajiban untuk menafkahi dan seterusnya. Ada lagi tolak bain kubro. Apa itu bain kubro? Talak 3. Itu nggak ada hak rujuk lagi. Makanya kewajiban menafkahi juga dengan sendirinya nah, seperti itu. Tapi kalau tolak rojai, nah itu selama masih masa iddah, hak dan kewajiban masih berlaku layaknya suami istri. Oleh karena itu, andai di dalam masa iddah rojai itu di antara keduanya meninggal dunia, mereka masih saling mewarisi. Hati-hati ya. Ceraikan 1 bulan setengah meninggal suaminya. Jangan sampai keluarga suami tidak ngasih warisan kepada mantan istri dari almarhum. Tetap dapat dia itu. Kok dapat tapi udah dicerai? Iya kan masih masa iddah. Kalau selama masa iddah masih dapat haknya. Jangan zalim. Jangan zalim. Kalau dia nggak dikasih, maka berarti zalim itu keluarga suami. Udah nggak ada lagi, diceraikan, udah pindahlah si istri pindah ke rumah orang tuanya. Dia pun nggak nyaman lagi lah tinggal di situ, karena dari awal perkawinan pun dari recoi aja ini. Karena orang tuanya, keluarga dari si pihak laki-laki nggak setuju kalau itu calon istri dari anaknya. Kok yang itu lah kau pilih? Kita namanya misalnya si Yanto, kita ini berdarah biru, darah dia merah. Nggak cocok darah merah, diambil sama darah biru. Aduh, kau menjatuhkan martabat keluarga kau. Tapi kayak mana lah, Ma? Aku suka kali sama dia, Ma. Aku kalau nggak sama dia, tak usah aku kawin, Ma. Iya, dengar gitu maknya pun bingung, karena anaknya sudah hampir 30. Ada terserah kaulah. Nah, kawin, nikah. Ya udahlah. Namanya nggak disukai dari awal. Yang cocok pun bisa nggak cocok, apalagi yang tak cocok. Wah, saja ribut aja. Akhirnya mertuanya bilang kayak gini sama manaknya. Memang istri kau itu tak bisa dipakai, itu tak bisa. Cumalah kau begini. Udahlah, kau pilih aku apa dia? Bingung mana? Kau pilih aku makmu atau kau pilih dia istri? Kalau kau pilih dia udah berangkat kau lah. Usah kau aku anak makmu. Ya kalau kau pilih aku, udah mencengkan dia katanya. Ya, kejamnya mertuanya. Apa kau bilang? Dulu kan sebelum kau nikah kan aku bilang gini, kenyataannya apa? Betul kan? Tuh, sekarang kau ngadu-ngadu pula sama aku. Makanya kalau udah tak cocok, mak tuh, kalau ada hal-hal yang tak cocok sama istri, jangan lapor-lapor. Ini dilaporkan pula. Iya mak, betul mak bilang tuh, dulu rupanya kayak gini. Tuh kan? Senjata mak nyala ngebom terus. Pilih dia apa aku? Bah. Terakhir ya pilih mak lah, masa pilih istri. Istri bisa cari yang lain. Kalau mak, mana ada mak yang lain? Terakhir diceritakan. Tapi pada dasarnya dia suka. Sakit. 1 bulan mati. Mati suaminya 1 bulan. Masih ada hak enggak itu? Mantan istrinya sebulan setelah diceraikan mati lakinya, masih dikasih nggak warisan? Dikasih. Kalau emak mertuanya nggak ngasih warisan sama menantunya, zalim, masuk neraka itu emak. Dapat itu. Ini baru menikah belum punya anak. Berapa bagian istri kalau suaminya meninggal belum punya anak si suami? 1/4. Banyak ya Bu, 1/4, tergantung lah yang ditinggalkan apa. Kalau yang ditinggalkan cuma 40.000 ya 1/4 berapa itu? 4.000 ya? 10.000. Tergantung soal banyak atau enggaknya 1/4 itu tergantung ditinggalkannya berapa. Tapi kalau yang ditinggalkan 4 miliar, 1 miliar. Nah gitu, tergantung. Kalau yang ditinggalkannya hutang, Tinggalkan hutang. hutangnya banyak. Hutangnya banyak.
Bodoh lah dia mau kawin sama laki. Maka bolehlah ditanya, Bang, abang punya utang gitu. Tapi begini, dulu dia sama saya kawan satu SD, belakangan jumpa. Rupanya istrinya tetangga kita. Iya, di sini kau. Iya, ini mertuaku ini. Oh, buka rahasia dia. Inilah gengsinya tinggi ini istriku ini. Dulu mau dapatkan dia, wih payah kali. Jadi caranya aku bikin, ku sewa RBT yang baru, kereta baru. Ku bawa sering-sering ke situ. Sangka dia itu punya aku, padahal RBT ku sewa. 1 bulan ku sewa. Habis itu nikah dia, dan nikah ku pulangkan. Ku pulangkan. Mana kereta kita, Bang? Kereta yang mana? Yang biasa sewa tuh. Oh, punya RBT itu aku sewa. Kenapa begitu? Iyalah, kalau nggak kau gengsi, tak mau kok jalan sama aku. Astagfirullah. Terakhir, udah menikah, bayarin utang aja. Menderita istrinya. Itu makanya, untuk apa hidup setang? Biar mati hidup setang. Nah, lebih bagus nggak apa-apa lah, apa adanya, tapi tidak banyak utang. Maka tanya-tanya juga, model laki kayak mana ini? Ada kadang model laki begitu, gayanya aja yang banyak. Mobil bolak-balik ganti, rupanya pinjam orang lain punya. Astagfirullahaladzim. Begini, kalau pengadilan kita di sini itu menetapkan hukum berdasarkan kompilasi hukum Islam. Dalam kompilasi hukum Islam itu talak baru jatuh kalau dijatuhkan di pengadilan. Semua cakap-cakap yang di luar pengadilan itu tidak menjatuhkan hukum apapun. Jadi umpama jangan talak 3, talak 30, tapi di rumah ya. Itu ketika datang ke pengadilan, itu kita mau ngapain datang ke pengadilan? Mau bercerai. Mau bercerai berarti belum. Hakim menyikapinya belum cerai. Walaupun udah 30 bolak-balik dibilang kan, belum dihitung cerai. Lantas diproses, mula-mula dimediasi dulu. Apa masalahnya kalian mau bercerai? Menikah itu prosesnya cukup panjang, begini-begini. Tiba-tiba sudah eloklah kalian menikah mau bercerai. Masalahnya apa ini? Ya Pak Hakim, dia begini, didengarkan Hakim saja. Ini apa? Apa alasannya? Oh dia begini. Oke. Hakim tahu apa masalahnya. Karena mereka bukan sekedar untuk menceraikan, bukan sekedar memproses perceraian, tapi mereka juga ditempa untuk bagaimana bisa menjadi mediator untuk mereka yang mau bercerai. Jadi mereka pun cukup cerdas, cukup pintar memberikan solusi-solusi kepada mereka yang datang ke pengadilan mau bercerai. Kalau bisa nggak usah cerai, itu lebih baik. Apalagi udah punya anak, udah apa, itu diingat-ingatkan. Jadi akhirnya, oh ini masalahnya. Cemana kalau begini, ditawarkan. Kalian ingatlah dulu begini, anak kalian sudah begini. Kalau sampai kalian bercerai begini. Wah gitu-gitulah. Digugah hati orang nih. Habis itu, cobalah pulang kalian. Renungkan baik-baik. Kalau bisa nggak usah cerai, ngapailah kalian harus cerai? Pikirkan anak kalian masih kecil-kecil. Pulanglah orang itu. Iya juga ya. Dicobalah solusi yang dikasih sama hakim tadi, dicobakan. Nyambung. Sini pun cobakan nyambung. Udah.
Akhirnya akur, bagus. Sama balik. Padahal talak di rumah ada 30. Nah, itu gimana? Ya kebul-kebul lah. Itu makanya sogianya kedua-duanya menahan diri. Cemanapun terjadi perselisihan, umpama bahkan upunya sudah berterbangan kemana-mana. Umpama, ini umpama. Tapi jangan pernah terpikir mau bercerai. Kenapa? Karena kalau sampai keceplosan ngomong, istrinya kadang mancing. Udahlah, kalau kayak gini menyesal nak kawin sama abang. Bagus kita nggak usah kawin. Cerai aja lah lebih bagus. Suami yang tadinya tak pernah pikiran punya bercerai, akhirnya terpikir dia. Kok gitu cakap dia? Dapat dari mana? Oh, rupanya curhat sama kawannya di sana. Ya Allah, no. Segitunya laki kau bikinkan kau. Ih, kalau aku digitukan abang kau dari dulu udah ku campakkan dia. Mulailah terinspirasi. Maka hati-hati masalah kasus rumah tangga, jangan sembarangan orang kita cakapkan. Bukan dapat solusi, malah dapat tahap apa nanti dari dia. Begitu udah bercerai awak sama laki, mulai menyesal, kemudian kita bilang, gara-gara si anunya tuh dulu, tak apa, dia bilang-bilang kan, kan, tuh. Sementara dialah kita bilang, kok kakak bilang-bilang dulu lah, kakak mau bercerai kalau sama engkau, udah minta cerai aku begini, terakhir kayak gini kak kasus sama aku, karena aku cuma bilang, selebihnya lah kan umpama akunya aku bilang, aku nggak nyuruh kau minta cerai, umpama aku ya aku minta cerai kalau kayak gitu ya, kalau kau sendiri mikirkannya, kata tuh kan, ada tuh. Jangan sembarangan kita cerita, jangan sembarangan kita curhat. Kita mau curhat sama orang yang tepat, jangan ke semua orang, karena stres awak semua orang awak ceritain. Jangan, nggak boleh. Jadi kalau macam tadilah kasusnya, tinggal balik ke hati nurani dia. Aku ini orang Islam, hukum Islamnya begini. Kalau pengadilan itu ya memang begitu, karena mereka buat kebijakan. Kebijakannya apa? Kalau umpama boleh talak di luar pengadilan, nanti bertaburlah talak itu terjadi. Jadi oleh karena itu demi maslahat untuk pasangan suami istri nggak dibolehkan cerai di luar pengadilan. Itu salah satunya pertimbangannya. Jadi tinggallah kita. Makanya hati-hati, jangan sembarangan menjatuhkan talak. Biasanya kalau talak 1 masih bisa rujuk, masih gagah dia. Talak 2 masih gagah. Begitu talak 3 luyu. Istri pun gitu juga, masih belum jatuh talak, lagaknya minta talak tuh, mintanya. Jadi kalau jago, gitu kalau cakap. Datang laki, sebetulnya kalau istri bilang kayak gitu itu, dia bilang mau mengatakan jangan ceraikan aku gitu. Cuma laki-laki tak paham. Pikir hatinya memang ondak kali dia. Dalam kondisi pala, bukan 1 dikasihnya langsung habis. Oh gitu. Sering-sering lah kau bilang-bilang kayak gini ya. Oh berarti udah ondak kali kau mau dicerai. Ya udahlah, sekarang juga jatuh talak kau 3 habis, puas kau kan. Begitu dijatuhkan 3 sama lakinya, terkejut. Baru menyesal sana, menyesal sini. Baru tanya sama ustadz, 10 ustadz ditanya jatuh tak bisa rujuk, masih belum puas, sampai cari 20 ustadz belum puas. Sebelum jumpa membilangkan baru 1 talaknya, belum puas, sampai ke 100 ustadz dibilang oh jatuh tapi 1-nya itu nggak jatuh 3. Mana ada talak 3 sekaligus, umpama sekaligus pun 3 jatuhnya 1. Gitu ya Pak Ustadz. Iya, aku ikut ustadz ini aja kan. 99 ustadz yang ditanya itu udah dicampakkan semuanya. Yang ke 100 inilah dipakai. Karena memang ondaknya begitu. Ini pengalaman kita di lapangan begitu. Kurang puas, pikir saya sama aku nanti mungkin kurang puas dia kan.
Saya bawakannya ke guru saya, Ustadz Masud almarhum. Dah, Ustadz begini. Nah, coba kau ceritakan dulu, macam mana? Ceritakan gini. Ya kalau kayak gitu jatuhlah. Dah, habislah itu talak 3 kata Ustadz. Dah, dengarkan. Nah, balik. Apa katanya? Namanya Ustadz dia, ya kayak gitulah. Mana mungkin Ustadz sama muridnya beda katanya. Astaghfirullahaladzim. Maksud awak membawakan ke guru awak kan lebih alim dari awak. Kalau aku entah mungkin takut salah. Udah guru kuku bawakan ke sana. Itu katanya, coba lah. Astagfirullah. Lemas, sesak napa saya. Namanya gurunya, ya samalah pendapatnya katanya. Entah kenapa saya kok dapat pengalaman kayak gitu jamaah nih. Mancing menguji kesabaran juga barangkali. Pak, saya sabar menghadapi jamaah-jamaahnya. Gitu-gitulah. Nah, tidak langsung ke telinga saya bilangnya, ada yang nyampaikan. Ya itu, ibu itu bilangnya kayak gitu. Astagfirullah. Nah, ada pula seumpama ustadz yang ke-100 itu salah, yang menanggung dosa dialah. Wong dia kok yang bilangnya boleh balik lagi kok kata. Dialah yang nanggung dosanya. Jadi kau nggak berdosa. Kalau dia kan, awak kan ikut-ikut dia aja katanya. Enaknya di dia balik, giliran berdosa, ustadz menanggung dosa sendirian. Egois sekali lah, gitu. Maka saya pun senyum-senyum mendengarnya, ya Allah, cemana lah umat nih. Jadi nggak ada. Balik ke hati nurani kita. Kalau kita orang Islam, sebelum ada pengadilan itu, hukum Islam itu sudah ada. Sudah ada hukum Islam itu. Bahkan dalam kitab apa namanya, lupa saya, karangan Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi, di sana disebutkan umpama pengadilan menetapkan talak 3 itu jatuhnya 1, maka keputusan hakim itu ditolak karena tidak sesuai dengan ijma' ulama, tidak sesuai dengan nas Quran, tidak sesuai dengan hadis Nabi. Begitu. Tolak itu. Jadi ya udah, balik ke hati nurani lah. Balik ke hati nurani. Kalau kompilasi hukum Islam ya begitulah. Hakim itu disumpah di pengadilan dia untuk menjalankan hukum kompilasi hukum Islam, bukan hukum Islam. Nah, saya ditanya sama ada orang datang ke rumah tentang begini, Pak Ustadz, karena ada peninggalan warisan orang tua kami, Ustadz, ya. Jadi adalah adik tabangnya nggak ingat persis, tapi yang pasti saudara dia lah, meninggal duluan Ustadz dari kan ayah kami. Yaitu saudara saya itu punya anak laki-laki. Seingat-ingat aku dulu waktu mengaji Ustadz, kemanaan aku tuh tak dapat, karena duluan meninggal ayahnya, baru ayah kami. Tapi dia bilang dapat. Udah tanya dia ke Ustadz, karena dia tanya ke Ustadz, katanya dikasih pun nomor teleponnya nih Ustadz. Kalau uak tak percaya, ini uak telepon Ustadz nih. Aku udah tanya sama Ustadz tuh, aku dapat. Namanya aku waris pengganti, menggantikan posisi ayahku. Padahal dalam ilmu faraid ada itu, nggak ada waris pengganti. Yang udah meninggal itu syarat dapat warisan, yang mewariskan itu mati, yang menerima warisan hidup. Berarti yang mati ngasih warisan kepada yang hidup, bukan yang mati dapat warisan dari yang hidup. Kalau ini kan ceritanya yang mati dapat warisan dari yang hidup kan. Anaknya mati duluan, ayahnya belum.
Kalau ayahnya nanti mati, yang mati duluan ini dapat warisan, berarti kan yang waktu masih hidup si ayah tadi, dia ngasih warisan sama yang mati. Ketika mati ini dapat hak warisan dari ayahnya. Kan terbalik. Masa yang mati, begitu dia mati, dia minta bisa menggugat warisan sama yang hidup. Mana bisa yang mati dapat warisan dari yang hidup. Yang hidup dapat warisan dari yang mati. Makanya yang mati duluan dia nggak dapat warisan, dah dia yang masih hidup. Nggak ada istilah waris-waris pengganti, nggak ada. Dialah ahli waris. Kalau bukan ahli waris, ya udah dia nggak bisa menggantikan. Tapi kalau yang meninggal itu duluan ayahnya, belum sempat berbagi karena yang mau dibagi rumah, tanah dan sebagainya. Kalau dibagi-bagi macam mana apa, ya rumah tuh dibelah-belah lah. Sayang kan dibelah-belah rumah tuh. Nah, jadi solusinya kayaknya nominalnya yang dibagi, dijual lah. Menunggu-nunggu kan laku dijual, mati salah satu ahli warisnya. Udah mati, kemudian belakangan baru laku berbagi-bagi. Nah, kalau ini anaknya boleh nggak menuntut? Boleh. Wah, mana bagian ayahku, Wak? Karena waktu atok meninggal, ayahku kan masih hidup. Kebetulan aja nggak cepat dibagi karena belum laku, keburu ayahku meninggal. Jadi walaupun ayahku gini hari udah meninggal, hak dia kan tak gugur karena dia meninggal. Sehubungan yang meninggal duluan atok baru ayah. Gitu bisa. Bisa. Tapi kalau meninggal ayahnya dulu baru atoknya, dia nggak bisa menggantikan posisi ayahnya untuk dapat harta warisan dari atoknya. Tapi kalau kompilasi hukum Islam bisa. Itu namanya waris pengganti. Padahal ilmu faraid nggak bisa. Lah, lantas begitulah ditanya. Oh, itu Pak kompilasi hukum Islam itu Pak. Saya bilang, itulah Ustaz. Yang ingat awak ngaji dulu tak dapat itu saudara kami itu, tapi anaknya bersekuku bisa dapat dia katanya menggantikan ayahnya. Oh, nggak percaya sudah telepon. Ya, boleh kita tes ya. Ini hukum faraid apa kompilasi hukum Islam? Mana nomornya? Telepon. Mbak aku yang bercakap. Teleponnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini Ustaznya ini guru Al-Wasliyah juga nya. Awak pun dulu di Al-Wasliyah juga. Ini Ustaz anu ya. Oh iya. Siapa ini? Saya kait-kaitkan ke Ustaz Mas'ud lah sedikit. Kalau saya kan nggak dikenal dia. Awak kan orang kampungan. Mana kenal Ustaz-Ustaz kampung kan nggak dikenal. Kalau Ustaz Mas'ud kan dikenal, jadi agak numpang lah sedikit kena Ustaz Mas'ud. Nah, ini kan strategi aja. Saya jamaahnya Ustaz Mas'ud, rumah saya pun tak kalah jauh dari rumah Ustaz Mas'ud. Oh, Ustaz Mas'ud, yo, katanya. Gini Ustaz, nak bertanya Ustaz. Nah, saya ceritakan lah begini. Oh iya, itu dapat itu anaknya berdasarkan undang-undang kompilasi hukum nomor sekian tahun sekian. Lengkap, hafal dia, awak betul hafal. Nomor sekian tahun sekian, awak betul hafal kan? Dia hafal. Oh gitu ya Ustaz. Berdasarkan kompilasi hukum Islam dapat ya Ustaz. Iya. Minta izin Pak Ustaz, kalau menurut ilmu faraid yang kita pelajari di Ismailiyah Ustaz, cuma Ustaz dapat. Oh kalau itu tak dapat lah katanya. Cuman yang saya sayangkan sama dia, sama Ustadz, cuman taklah pula di telepon tuh saya bilang, kan kok hati nanti dia nggak enak juga. Yang saya sayangkan tuh begini, orang bertanya ke dia bukan statusnya sebagai hakim di pengadilan. Orang bertanya kepada Ustadz tuh sebagai seorang Ustadz. Kalau orang nanya sebagai status kita seorang Ustadz, jangan jawabannya kompilasi hukum Islam, jawabannya hukum faraid, karena itulah kajinya. Tapi kalau awak hakim di pengadilan, ya nggak bisa pakai faraid, karena kita disumpah menjalankan hukum kompilasi hukum Islam. Maunya dibedakan itu. Nah, sekedar nggak saya tanya begini, Ustadz, kira-kira kita sebagai seorang ustadz yang kita kaji lah dulu di madrasah begini-begini, umpama orang bertanya, eloknya Ustadz, pakai kita jawabnya kompilasi hukum Islam atau faraid Pak Ustadz? Kalau saya tanya begitu sama beliau,
tentu kan macam menyerang dia kan. Saya pun jaga etika, nggak saya gituin dia. Tapi hati saya berkatanya begitu. Kita ditanya sebagai seorang ustaz, ya jawabannya pala dua-dua sekaligus. Kalau menurut hukum Islam paroidnya begini, tapi kalau kalian ribut bersengketa kalian, kemudian nggak selesai kasusnya, kemudian kalian gugat ke pengadilan, di pengadilan nanti hukumnya begini. Makanya saran saya tak usah ribut-ribut. Macam manalah hukum Allah kalian jalankan. Kemudian saya sarankan sama waknya, Pak, kalau dia bersekukuh kemudian ke pengadilan, menang dia ini Wak, tak, saya bilang. Karena pengadilan itu pakai kompilasi hukum Islam, maka seloknya Bapak jangan keras-keras sekali. Walaupun paroidnya memang begitu. Ya udah adalah apa sedikit tarik ulurnya. Pakai paroid dulu kemudian agak dikasih lah dia. Jangan sama sekali tak dikasih. Itu kan anak bapak juga itu, anak-anak kemanaan itu kan tanggung jawab bapak juga itu. Makanya hukum Islam kenapa kemanaan itu tak dapat? Karena umpama dia pun melarat, umpama dia pun susah, kewajiban saudara ayahnya yang membiayai dia. Makanya hikmahnya dia tak dapat. Karena umpama dia tak dapat, itu keluarga ayahnya, abang ayahnya, adik ayahnya ikut bertanggung jawab atas anak yatim ini. Cuman kan kita kan menjalankan hukum Islamnya kan setengah-setengah. Di bab paroid kau tak dapat kau, tapi di bab kewajiban picing mata begini uak-uaknya. Padahal anak adiknya yang sudah meninggal adiknya itu, anak adik melarat, hidupnya susah, pura-pura nggak tahu, melirik pun tidak, pakai sebelah mata ini. Tapi kewajiban dia itu, jangan sampai tak makan itu kemanaannya itu. Kalau sampai melarat dia, susah dia, berdosa itu uak-uaknya. Jadi bantu seukuran mampu. Jangan pula dibantu habis. Mengamuk istri, udahlah bang, anak abang nggak bang peduli, anak adik abang aja udah, bawa dia semua ke sana. Janganlah pula habis-habisan. Yang wajar, ukuran semampu awak membantu. Istri jangan coba-coba melarang-larang suaminya menjalankan kewajiban, masuk neraka istri. Tapi suami pun harus paham, istri pun punya hak, anaknya punya hak. Jangan sikit-sikit kemanaan, sementara dia pun sebetulnya punya kewajiban juga terhadap. Macam mana lah, memang terhadap. Ayolah, 9:30. Inilah cerita wanita, jadi anaknya 5. Jadi satulah anak laki-laki yang normal. Yang lainnya ini agak akalnya kurang semua itu. Yang kurang akalnya tetap dapat hak. Tapi kalau dijual nanti ini dia nggak bisa mengelola ingatannya tadi. Oh, ya enggak, maksudnya soal kayak mana caranya itu lain, tapi secara hukum dia tetap dapat, bukan karena dia nggak normal terus gugur haknya. Hak dia tetap ada, cuman tidaklah pula dikasih sama dia, tentu ditahan. Adalah yang waras, yang jujur, adil mengelola ini. Kalau umpama ini rumah dijual, kita kan semua butuh rumah ini. Nanti kalau dijual kayak mana, tinggal dia di mana nih yang nggak normal ini? Udah kita sepakat sementara, ya udah kita tinggal aja di sini sama-sama bareng-bareng. Karena pada dasarnya kita juga semuanya membutuhkan rumah. Nggak usah dijual, nggak usah dibagi-bagi dulu. Sinilah kita tinggal. Ya udah sepakatnya begitu. Yang waras-waras yang menyepakatinya. Kalau nggak waras itu mau dijual nggak dijual, dulunya dia itu. Ya udah dia sendirilah menanganinya. Jadi udah tinggal di situ. Baiklah. Jadi segitulah dulu. Jadi walaupun di dalam masa iddah umpama dijatuhkan talak, jatuh talaknya. Karena itu masih ada hak suami untuk bisa rujuk. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma arzuqna imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa qalban khashi'a wa ilman nafi'a
وعملا مقبولا وتوبة نصوحا وحسن الخاتمة. اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا جميلا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا واقض هوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.